Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Ustaz karena sudah bersedia untuk saya wawancarai. Ini Ustaz, belum itu mendapati bahwa peserta didik kita sangat terbatas kosakatanya, sehingga akhirnya mereka kesulitan dalam mengungkapkan ide secara tertulis maupun secara lisan dalam bahasa Inggris. Menurut Ustaz, apa saja yang menjadi penyebab kosakata peserta didik kita itu, khususnya dalam bahasa Inggris, begitu terbatas Ustaz? Ya, bisa jadi pertama karena anak hanya terpaku pada teks pelajaran. Yang itu ada kosakata yang ditawarkan dalam teks. Sedangkan kosakata itu tidak harus yang di teks saja. Mereka harus explore di kamus misalnya. Jadi kaitannya dengan rasa ingin tahu yang lebih dan tidak memuaskan diri dengan kosakata yang di buku teks saja. Begitu ya Ustaz ya. Terima kasih Ustaz untuk jawabannya. Kemudian Ustaz, saya juga mendapati bahwa antara hasil belajar peserta didik kita dalam bahasa Inggris dengan kemampuan berbahasa Inggris mereka itu ternyata tidak terlalu signifikan mempengaruhi gitu Ustaz. Ada anak yang hasil belajar bahasa Inggrisnya bagus, dapat 9, dapat 8, tapi ketika ditanya langsung dengan menggunakan bahasa Inggris, harapannya kan mereka bisa menjawab dengan bahasa Inggris juga ya Ustaz ya. Ternyata mereka perlu waktu yang cukup lama untuk memproses pertanyaan itu dan bahkan memilih untuk tetap menjawab dengan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, menurut Ustaz, apa yang menjadi penyebab hal itu bisa terjadi? Iya, memang sering terjadi kan, secara di atas kertas bagus nilainya, tapi dalam praktek penerapannya itu kok terlihat biasa saja atau malah kurang. Dan itu biasanya karena kurangnya latihan menggunakan percakapan bahasa Inggris. Oleh karena itu bagus itu diadakan program sehari atau beberapa hari menggunakan bahasa Inggris percakapan, yang guru juga di beberapa sapaan-sapaan itu membiasakan anak untuk bilingual atau berbahasa Inggris atau berbahasa lainnya, karena yang namanya bahasa itu memang harus sering pengulangan. Jadi dia bagus secara teori tapi dalam praktek tidak bagus. Kenapa praktek tidak bagus? Biasanya karena tadi kurangi latihan dan bahasa itu adalah merupakan salah satu budaya, dan orang itu ketika dia sering berbahasa menyampaikan dengan misalnya bahasa Indonesia, maka kita bisa lancar bahasa Indonesia. Orang sering menggunakan bahasa Arab di budaya Arab, maka dia sering dilakukan, maka dia bisa bahasa Arab, termasuk juga bahasa Inggris gitu kan. Maka orang-orang yang misalkan mohon maaf ada kutip tidak begitu pintar ya tanda kutip di Inggris, tapi karena itu memang budayanya, bahasanya yang dilakukan sehari-hari, maka dia bisa bahasa Inggris dan bahasa lainnya, karena bahasa itu merupakan budaya menurut saya. Oh begitu ya Ustaz ya, jadi seharusnya kita membudayakan bahasa Inggris itu sebagai bahasa keseharian kita agar berbagai macam permasalahan tadi bisa teratasi bagi peserta didik kita ya Ustaz. Oh jadi terima kasih banyak Ustaz atas pencerahannya. Ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.